dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus ini telah terbukti dijalankan secara sewenang-wenang dan melanggar aturan serta prosedur dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. Hal ini didasari pada hal-hal sebagai berikut. 1. Termohon telah terbukti tidak memiliki dua alat bukti yang relevan sebagai syarat untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Padahal syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU dari 12 Romawi dari 2014. Selain itu, alat bukti yang dimaksud harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan unsur inti delik atau besandel delik. Sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Dr. Hoyrul Huda yang juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor haruslah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang merupakan bagian dari inti delik atau besandel delik. Hal ini juga ditegaskan dalam Perma nomor 4 tahun 2016 yang menentukan dalam hal pemenuhan terhadap dua alat bukti, maka yang dicari tidak hanya sekedar dua alat bukti secara kuantitatif, tetapi dua alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 bukti terlampir telah menegaskan bahwa untuk dapat disebut adanya tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian yang nyata atau actual loss dan bukan potensial loss. Artinya, pembuktian terkait terjadinya actual loss, kerugian negara atau perekonomian negara bersifat mutlak berdasarkan alat bukti berupa hasil audit investigatif yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang BPK. Sedangkan sampai dengan persidangan perkara akuo, termohon tidak dapat menunjukkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPK yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara secara nyata atau actual loss dalam kegiatan importasi gula selama masa jabatan pemohon sebagai Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Bahwa dalam persidangan telah terbukti pada saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, aktual loss kerugian negara dalam perkara akuo tidak ada, dan faktanya dalam persidangan terbukti masih sedang dihitung. Selanjutnya, ahli Hoyrul Huda juga telah menegaskan jikapun perhitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan oleh pihak lain, semisal oleh BPKP, Inspektorat, Kantor Akuntan Publik atau KAP dan yang lain sebagainya, maka adanya kerugian negara tersebut harus dideklar atau dinyatakan oleh BPK berdasarkan SEMA 4 tahun 2016. Dengan demikian, perhitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh BPKP, Inspektorat, KAP atau sejenisnya bukan merupakan alat bukti yang sah untuk digunakan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun pengakuan termohon yang menyatakan telah melakukan audit BPKP sama sekali tidak terbukti di persidangan perkara akuo, dan hal tersebut patut diduga adalah suatu bentuk penipuan publik. Pada faktanya, termohon tidak menunjukkan bukti hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh BPKP dalam kegiatan importasi gula. Dalam persidangan, termohon hanya menyampaikan bukti sebagai berikut. A. Surat permohonan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan penunjukan ahli nomor yang dibacakan
bukti terlampir T45 pada tanggal 11 Oktober 2023. B. Risalah ekspos lanjutan penyidikan perkara tindak pidana korupsi importasi gula pada tanggal 9 November 2023, bukti terlampir. C. Surat tugas dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi 1 Deputi Bidang Investigasi BPKP nomor yang dibacakan tanggal 15 Oktober 2024, terlampir bukti T47. Bukti-bukti tersebut di atas tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian utama dalam membuktikan unsur mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalil tersebut berkesesuaian dengan pendapat ahli Dr. Muzakir yang menyatakan suatu risalah rapat gelar perkara tidaklah dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hal ini mengingat sifat dari gelar perkara yang merupakan output pendalaman internal dari suatu institusi sehingga tidak mengikat dan hanya dapat dipergunakan sebagai bahan internal penyidik. Ahli Hoyrul Huda juga menyatakan hal yang sama, bahwa gelar perkara itu proses dan proses itulah yang mencari bukti, bukan proses itu menjadi bukti. Lebih lanjut, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terlihat bahwa termohon dalam menggunakan kewenangan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi telah melampaui wewenang dan telah bertindak secara sewenang-wenang, yaitu dengan terlebih dahulu menetapkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap diri pemohon, padahal kerugian negara yang bersifat actual loss sebagaimana karakter khas dari tindak pidana korupsi yang bersifat delik material sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditemukan sama sekali karena sedang dalam proses penghitungan. Dengan demikian, maka angka kerugian negara sebesar 400 miliar disampaikan kepada publik adalah angka goib. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa termohon tidak memiliki dua alat bukti yang sah dalam memenuhi unsur delik pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada waktu sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam hal ini pada masa penyidikan. Sedangkan ahli hukum acara pidana Dr. Hoyrul Huda secara tegas menyampaikan tercukupinya sekurang-kurangnya dua alat bukti mengenai kerugian keuangan negara. Inilah yang menjadi paling krusial dalam penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa didahului dengan terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah dan relevan dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Selanjutnya, selain pemenuhan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri dalam pasal 2 dan ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan menguntungkan diri sendiri dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga sangat penting dalam perkara akuo. Melalui terpenuhinya dua alat bukti dalam masa penyidikan sebelum ditetapkannya pemohon sebagai tersangka. Akan tetapi dalam persidangan pra-peradilan perkara akuo, termohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sah dan relevan yang dapat membuktikan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Berdasarkan pendapat ahli Dr. Hoyrul Huda, tidak logis jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sementara dirinya tidak mendapatkan benefit sama sekali. Sedangkan dalam literatur faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab orang termotivasi melakukan tindak pidana korupsi, termasuk yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ahli juga menyampaikan bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena dipandang memperkaya orang lain atau suatu korporasi,
tanpa dirinya sendiri mendapat pertambahan kekayaan atau keuntungan, maka penerapan pasal 2 ayat 1 dan penerapan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi tidak logis, karena sejatinya memperkaya orang lain atau korporasi adalah memperkaya diri sendiri secara tidak langsung, dan tidak mungkin memperkaya orang lain yang tidak dikenal atau tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa didahului terpenuhnya syarat minimal 2 alat bukti yang sah dan relevan dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah tidak sah, tidak mengikat secara hukum dan harus dibatalkan. Izin melanjutkan yang mulia.